Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu lagi di video mata kuliah pemrograman dasar. Kali ini kita akan melanjutkan materi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terakhir adalah rekursif. Kemudian pada hari ini kita akan membahas terkait dengan exception handling. Apa itu exception handling? Ini adalah penanganan kesalahan, penanganan eksepsi. Ya, jadi walaupun namanya exception kan artinya eh, apa namanya pengecualian ya, penanganan pengecualian yang dikecualikan kan sebuah masalah kesalahan ataupun error. Oke, gitu ya. Oke, maka dari itu mari kita awali pada kesempatan kali ini dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim ya. Oke, semoga dengan diawalinya lafaz basmalah bersama-sama ini akan memberikan manfaat, memberikan ilmu tambahan bagi kita semuanya terkait dengan pembahasan pemrograman dasar, khususnya pada kali ini adalah exception handling. Walaupun nantinya pasti pada materi-materi yang sebelumnya akan kita pakai, karena kita bertahap mulai dari membahas apa dan seterusnya sampai pembahasan yang hari ini, pasti pembahasan-pembahasan yang sebelumnya juga akan kita singgung begitu ya. Oke. Tak lupa juga semoga semuanya teman-teman mahasiswa dalam keadaan sehat ya, selalu jaga protokol kesehatan. Oke, kita langsung saja membahas yang namanya exception handling. Namun sebelum kita membahas exception handling ataupun penanganan kesalahan ataupun penanganan error, penanganan eksepsi, di sini akan saya ulas kembali, walaupun sebelumnya sudah saya pernah sampaikan secara lisan bahwasanya yang namanya kesalahan ataupun error pada saat kita membangun sebuah program atau membangun sebuah aplikasi ada tiga macam. Yang pertama adalah syntax error. Apa itu syntax error? Syntax error adalah kesalahan yang terjadi dikarenakan kesalahan penulisan sintak. Ya, misalnya pada saat ngetik bahasa pemrogramannya ada typo dikit gitu ya, ada salah ketik dan misalnya tidak salah ngetik tapi harusnya huruf kecil tapi diketik huruf besar ya. Dan ini terdeteksi pada saat kompilasi program. Ketika program di-compile, di-build gitu ya, di sana muncul kesalahannya. Bisa dideteksi. Misalnya public harusnya kan P-nya kecil, nah ditulisnya P-nya besar, maka ini akan terjadi kesalahan yang disebut dengan syntax error. Adapun syntax error yang lain ya, misalnya kurang titik koma atau kurungnya kurang dan seterusnya. Tanda kurungnya kurang ya. Kemudian yang kedua adalah runtime error. Runtime error adalah kesalahan atau eksepsi ataupun error yang terjadi itu pada saat program berjalan, ya. Dan terjadinya pada saat program berjalan, runtime terdeteksi pada saat program berjalan ya. Oke. Misalnya data invalid atau formatnya salah ya, yang diminta string tapi yang diminta integer tapi yang dimasukkan adalah string ya. Yang diminta integer walaupun sama-sama yang dimasukkan adalah angka 2 tapi tipe datanya integer, tipe datanya string, maka ya ini formatnya salah, format exception. Berarti ini terjadi eksepsi terkait dengan formatnya salah. Out of memory misalnya, ternyata memori yang yang tersisa di disk itu kurang dari apa yang nanti akan disimpan misalnya. File not found, ya kan, misalnya dalam aplikasi kita itu mengakses sebuah file yang ada di dalam folder komputer kita, misalnya dicari filenya namanya ini, dari sistem mencari ternyata filenya tidak ada, nah di sana akan muncul eksepsi file not found. Jadi kita ingin membuka sebuah file tapi filenya tidak ada, ya kan, tidak ditemukan. Nah ini nanti ada eksepsi file not found. Not connect atau jaringannya terputus. Out of range, kita punya array 5 elemen, berarti indeksnya kan 0 sampai 4, kita mengakses indeks nomornya 5. Nah, ini kan out of range, di luar rank yang tersedia. Nih misalnya runtime error atau pembagian dengan 0. Nanti ada divide by zero exception. Nah, gitu. Nah, yang ketiga adalah logical error. Logical error kesalahan logika dari kode program yang disimpan atau yang kita tuliskan. Ya, jadi ini tidak terdeteksi oleh sistem. Jadi pendeteksiannya itu dilakukan oleh pengguna atau dilakukan oleh programmernya.
ya, dengan menganalisis output yang dihasilkan. Misalnya programnya untuk menghitung luas lingkaran, kemudian program dijalankan, jalan dan jadi sampai akhir menampilkan hasil outputnya, misalnya menghitung luas tadi, ternyata setelah dihitung manual, oh kok ini luasnya salah ya, tidak sesuai dengan hitung manual. Nah, ini berarti di sana ada kesalahan logika. Ya, mungkin rumusnya salah dan seterusnya. Ya, oke. Dan pada saat ini, kali ini kita terkait dengan pembahasan apa namanya exception handling itu kaitannya dengan yang nomor 2, error ini, runtime error. Ya, yang disebut dengan runtime error. Jadi ketika kita menjalankan program, ketika kita mencoba mengakses sebuah elemen array, ternyata elemen array-nya di luar rank yang ada. Nah, nanti akan terjadi index out of range exception. Nah, file-file ini, eksepsi ini, nah ini disediakan dalam sebuah kelas-kelas. Nanti akan kita bahas kelas-kelas eksepsi yang ada. Ya, tapi sebelumnya kita bahas dulu yang namanya penanganan kesalahan atau eksepsi ya. Jadi tadi sudah diberikan pengantar di awal bahwasanya terkadang dalam menjalankan, dalam kita membuat program kemudian kita jalankan itu ada kesalahan-kesalahan. Ya, kesalahan mengakibatkan program tidak berjalan sesuai dengan keinginan dan jalannya program harus terhenti pada saat itu juga. Ya. Oke. Nah, misalnya kita membuat program, Anda membuat program bisa berjalan, kemudian terjadi error, ya, itu kan pasti terhenti pada saat itu juga. Contoh misalnya kita langsung ke Visual Studio-nya. Nah, ini kita akan bikin project baru, create new project. Nah, ini kita simpan di pertemuan 14 praktikum. Oh, sorry. Nah, kita pakai folder ini, ya, namanya misalnya tanpa exception misalnya. Kita yang pakai ini dulu tanpa exception ya. Nama solusinya kita terkait dengan exception handling. Nah, ini misalnya. Nah, di sini misalnya kita memasukkan ini. Gini aja deh, yang gampang ya. Dan cepat. Ini pakai right line. Nah, pakai gini. Masukkan bilangan. Kemudian kita punya variabel integer A sama dengan itu apa namanya, hasil convert to integer dari console.readline. Nah, ini hasil console readline dikonvert ke integer baru masukkan ke A ya. Coba kita jalankan. Console.writeLine bilangan yang Anda masukkan adalah gabungkan dengan A-nya tadi. Nah, jadi memasukkan bilangan nanti, kemudian nanti tampilkan lagi ya. Oke, sebelum menampilkan ini saya kasih backslash n. Jadi nanti ada enter-enternya ya. Oke, coba saya jalankan. Diminta masukkan bilangan. Ketika saya masukkan 3 ya, enter kemudian bilangan yang Anda masukkan adalah berapa tadi nilainya kan 3 ya. Oke, coba kalau misalnya saya begini. Saya mau ngetik angka 3, saya jarinya kesleo menekan tombol W. Saya enter. Nah, ini. Program terhenti pada saat itu juga. Tidak bisa lanjut dan hanya memberikan keterangan-keterangan semacam itu. Kalau penggunanya yang namanya pengguna kan
pastinya tidak semua pengguna itu paham yang namanya bahasa pemrograman ataupun error-error yang diberikan pada saat program berjalan. Nah, ini yang disebut dengan runtime error. Contohnya mencari file, filenya tidak ditemukan, mengakses array, kemudian ternyata indeksnya kan elemen array misalnya ada 5 elemen, berarti kan indeksnya 0, 1, 2, 3, 4, ya kan? Nah, kita mengakses nomor indeksnya kelima, maka tidak akan ketemu. Maka yang terjadi adalah index out of range exception. Nah, kalau yang ini tadi kita memasukkan formatnya salah, yang terjadi adalah format exception. Nah, ini kita ada kelas format exception. Nah, ya, dari kelas intinya eksepsi ini sudah disediakan kelas-kelasnya. Walaupun Anda sebetulnya bisa membuat eksepsi sendiri. Tapi karena kita belum membahas terkait dengan OOP, maka saya tidak akan membahas bagaimana membuat eksepsi sendiri. Jadi yang kita bahas adalah kelas-kelas eksepsi yang sudah disediakan oleh .NET Framework. Ya. Nah, di sini dalam hal ini kelas eksepsi yang berjalan adalah format exception. Jadi objek dari kelas ini akan dibuat dan akan melemparkan error. Nah, error yang dilemparkan harus ada yang menangkap. Menangkap bahasa Inggrisnya apa? Catch. Nah, makanya nanti ada salah satu blok bagian dari penanganan eksepsi ini adalah blok catch yang menangkap error itu sendiri. Gitu ya. Oke. Nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, ya, jadi gini. Error yang terjadi itu. Nah, lalu saya kembali ke slide-nya dulu. Nah, jadi program terhenti pada saat itu juga. Nah, hal ini menjadikan program tidak dapat memberikan output apapun. Setidaknya berikan keterangan bahwasannya mohon maaf input yang Anda berikan salah, misalnya begitu. Ya, sehingga menyadari pada pengguna input yang Anda berikan salah. Apakah Anda ingin mengulang? Ya, nah baru ulangi dari awal. Ya, kan yang apakah Anda mau mengulang itu kan sudah dibahas pada saat dulu kita membahas yang namanya perulangan ya. Silakan dibuka lagi latihan-latihannya, jika masih ada yang terlupa dibuka lagi videonya, diputar lagi ya. Oke. Gitu. Jadi hal ini dapat dikarenakan terdapat kesalahan input dari pengguna tadi, misalnya ada index out of range, filenya tidak ditemukan dan seterusnya. Jadi jika hal ini terjadi, maka program itu paling tidak tadi memberikan keterangan kepada pengguna terkait dengan kesalahan yang terjadi. Mohon maaf, terjadi kesalahan. Kesalahannya apa? Nah, saya kembali ke yang tadi. Nah, ke sini. Nah, ketika saya masukkan W tadi, nah ini sebetulnya sudah ada ininya, tapi kan tidak semuanya orang paham. Misalnya nih, unhandled exception. Jadi ada eksepsi yang tidak tertangani, yaitu dari apa? Dari namespace system di kelasnya format exception. Jadi kelas format exception juga berada di dalam namespace system, seperti kelas konsol yang biasanya kita pakai. Ya kan? System.console kan kalau kita tuliskan lengkapnya begitu. Nah, di dalam namespace system di bagian atas kan kita biasanya menggunakan using system. Jadi kita bisa menggunakan secara langsung kelas-kelas yang ada di dalam namespace system. Ya, jadi eksepsi yang terjadi adalah format exception. Pesannya apa? Message-nya apa? Pesan errornya apa? Dituliskan di sini. Input string was not in a correct format. Jadi input stringnya itu tidak apa namanya pada format yang benar, begitu ya. Nah, pada add system number, yaitu pada system.number.throw overflow format exception ya, parsing status ya. Nah, di sini dijelaskan untuk proses parsingnya. Tadi kan ada konversi ya, jadi konversi itu istilah lainnya itu parsing, pengkonversian ya, pada system.convert to integer 16. Nah, convert juga adalah sebuah kelas dari yang berada di dalam namespace system. Kita kan sering menggunakan convert.toInteger. Nah, jadi convert itu adalah sebuah kelas, kemudian .toInteger. ToInteger ini adalah sebuah metode dari kelas convert. Begitu ya. Nah, di mana kesalahannya? Add tanpa exception pada kelas tanpa exception, pada project tanpa exception pada kelasnya program .main, artinya pada metode main, pada filenya di sini ya kan, simpannya di sini pada ini filenya sampai ke program.cs pada baris ke-10. Nah, baris ke-10 mana?
ini di sini. Karena yang dikonvert kan huruf W tadi, huruf W dikonvert ke integer ya error. Gitu ya. Ini adalah cara membaca error bagaimana. Nah, tapi ini kan apakah bisa dipahami oleh pengguna? Tidak. Maka dari itu perlu apa namanya adanya ini apa namanya penanganan eksepsi ya. Ya, jadi begitu ya. Jadi apa namanya kita bisa memberikan eksepsi apa namanya untuk penanganan kesalahannya ini ya. Oke, jadi eh, program harus memberikan keterangan bagi pengguna. Ya. Itu tadi cara bagaimana membaca kesalahan, tapi kan untuk pengguna tidak semuanya bisa mengartikan error yang terjadi di sana. Ya, jadi perlu ada pengaturan permasalahan atau penanganan permasalahan. Nah, solusinya menerapkan exception handling atau penanganan eksepsi. Nah, di sini terdapat berbagai macam exception handling dalam sisap. Ada apa saja di sana? Nah, ada banyak nanti ya. Nah, kita apa namanya? Bentuk umumnya dulu di sini. Apa namanya? Terkait dengan konstruksi penanganan kesalahannya. Yaitu di sini ada blok try, kemudian kurung kurawal buka, nanti sampai kurung kurawal tutup. Nah, di dalam blok ini, di dalam blok try, ini berisi kode program yang harus dieksekusi dalam kondisi normal yang mungkin terjadi error. Jadi, try kan artinya coba. Ya, jadi kita menuliskan kode program yang mungkin pada saat pengeksekusiannya itu terjadi error, itu di dalam blok try. Ya, yang kita inginkan, yang akan kita coba, yang akan kita jalankan, yang kita eksekusi, taruh di dalam blok try. Mengapa kok ditaruh di dalam blok try? Karena kemungkinan dalam pengeksekusiannya itu terdapat kesalahan, kemungkinan bisa atau memungkinkan atau berpotensi terjadi kesalahan pada saat mengeksekusinya. Begitu. Ya, taruh di dalam blok try. Jika tidak terjadi kesalahan pada saat pengeksekusian blok try, maka program akan berjalan sesuai dengan keinginan. Blok try ada berapa baris pun 100, 200, 2000 dan seterusnya dikerjakan semua sampai selesai. Seluruh kode program yang ada di dalam blok try akan dikerjakan dan hanya blok try-nya saja yang dikerjakan. Ya. Oke, yang akan dieksekusi. Nah, lalu bagaimana dengan block catch? Block catch ini yang dituliskan di sini block catch di sini ada parameternya berupa kelas eksepsi, kurung kurawal buka nanti sampai kurung kurawal tutup. Ini di dalamnya adalah isi dari block catch-nya. Nah, block catch ini akan dieksekusi jika eksepsi yang terjadi sesuai. Ya, nanti akan kita bahas eksepsinya ada apa saja di sana. Jadi jika terjadi kesalahan, nah ini jika terjadi kesalahan ketika pengeksekusian blok try tadi, misalnya dari 10 baris kode ternyata di baris kelima ada kesalahan misalnya. Ya, ada kesalahan. Nah, maka yang terjadi apa? Maka pengeksekusian blok try terhenti pada baris kelima, lalu mencari catch yang sesuai. Jadi ini tuh sebetulnya hampir mirip semacam kayak kondisional if else. Jika kondisinya normal tidak ada error, kerjakan di blok try-nya. Ya kan di blok if-nya jika memenuhi kan if-nya jalankan. Jika salah maka else-nya kan kalau di if else begitu. Ya, kalau di sini jika tidak ada kesalahan kerjakan try secara penuh semuanya. Jika ada kesalahan coba cari catch-nya. Catch kan artinya nangkap. Nah, yang ditangkap eksepsi yang semacam apa? Nah, ini. Jadi di dalam parameter ini, dalam catch-nya ini, menerima parameternya ini, dia disesuaikan dengan eksepsi yang terjadi. Jadi jika kesalahannya sesuai dengan eksepsi ini, kerjakan ini. Jika tidak, abaikan yang lain. Ya, jadi blok catch akan dijalankan jika terjadi kesalahan. Nah, tapi ini ya pengeksekusian blok try terhenti, blok catch-nya akan dieksekusi sesuai dengan kelas eksepsinya yang di sini sebagai parameternya. Kesalahan yang terjadi adalah salah input, kemudian catch-nya di sini merupakan kelas eksepsinya yang dijadikan parameter ini adalah file not found exception, ya tidak akan
blok catch ini tidak akan dikerjakan, ya. Jadi saya pelan-pelan. Misalnya dalam catch ini kelas eksepsinya adalah kelas eksepsi misalnya yang tadi, oke, yang dicontohkan tadi aja, format exception, terjadi kesalahan format exception. Tapi ternyata pada saat pengeksekusian block try ini, kesalahan yang terjadi itu adalah kesalahan misalnya pembagian dengan 0, divide by 0 exception. Maka karena terjadi kesalahan, pengeksekusian block try kan terhenti. Karena terhenti, kemudian mencari catch-nya yang bisa menangkap mana. Oh, ini catch-nya tadi adalah format exception. Maka blok ini tidak dieksekusi. Cari lagi catch yang lain, karena dalam satu try boleh lebih dari satu catch. Ya. Oke. Jadi yang blok catch yang akan dieksekusi adalah yang sesuai dengan kelas eksepsinya. Nah, nanti kita akan coba. Nah, catch yang digunakan untuk menangkap catch digunakan tadi untuk menangkap eksepsi ya. Nah, satu block try seperti yang barusan saya sampaikan harus memiliki minimal satu block catch. Jadi kalau ada try pasti harus ada minimal satu catch. Karena try, jika ternyata dalam pengeksekusian block try ini ada kesalahan, mana yang menangkap? Jadi harus ada catch-nya, harus ada yang menangkap. Minimal ada satu. Karena minimal ada satu, maka dalam satu block try dapat memiliki lebih dari satu block catch. Jadi eksepsinya nanti sendiri-sendiri. Catch yang pertama untuk menangkap kesalahan ketika salah input. Catch yang kedua misalnya untuk menangkap kesalahan ketika pembagian dengan 0. Kesalahan yang ketiga, catch yang ketiga untuk menangkap kesalahan yang lain lagi misalnya begitu. Jadi kita memprediksi ketika pengeksekusian block try ini, kemungkinan kesalahan ataupun error ataupun eksepsi yang muncul itu kesalahan apa saja. Oh, aplikasi saya ini untuk aplikasi pembagian. Berarti yang kesalahan yang mungkin adalah apa? Inputnya salah, yang dimasukkan adalah huruf misalnya. Kemudian kesalahan pembagian dengan 0, kan gitu kan? Kemudian apa lagi? Ya paling itu saja sih. Nah, kan begitu. Ya, jadi diberikan pengamanan di sana. Jadi ada planningnya. Ketika yang namanya user kan iseng. Wah, ini coba pembagian. Coba saya masukkan bukan angka, tapi saya masukkan huruf. Kira-kira gimana ya? Wah, ternyata programnya error ya kan. Nah, jadi kalau programming semacam itu berarti bisa dikatakan programnya tidak tangguh. Ya kan? Inputnya tidak sesuai. Ya. Yang namanya orang tangguh kan gitu kan, tangguh, kuat, kasih racun masih hidup misalnya kan begitu kan. Nah, sama programnya dikasih yang bukan makanannya kan angka ya kan, karena aplikasi pembagian, tapi dikasih huruf. Nah, makanya terjadi error. Nah, ketika terjadi error ini, kalau kita bisa gunakan exception handling ini, maka program tetap bisa artinya tetap ada jaminan bahwasanya program menampilkan output walaupun outputnya berupa keterangan mohon maaf input yang Anda masukkan salah begitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kelas-kelas eksepsinya ada apa saja yang disediakan. Ini saya di sini tidak tampilkan semuanya ya, ada masih banyak lagi yang lain. Ini ada misalnya tadi array 5 elemen 0 sampai 4 indeksnya, kita akses indeksnya. Di luar itu ada index out of range exception. Ini error tergenerate ketika sebuah metode atau ini mengacu pada sebuah array atau pada sebuah kode program itu mengacu pada sebuah array yang mana index out of range di luar indeks ranknya 0 sampai 4 kita akses 5, 10 atau yang lain. Nah, ini nanti saya jelaskan terakhir yang paling atas. Kemudian ada array type mismatch exception. Kelas ini juga berada di dalam namespace system. Ini mengenerate ketika atau digenerate ketika terjadi type is mismatch with the array type. Tipe array-nya integer, tapi kita masukkan angka. Nah, ini terjadi tidak cocok. Ya, ketidakcocokan. Null reference exception ini mengenerate sebuah error ya. From differencing a null object, kita mengakses pada objek yang null, yang kosong
divide by zero exception, pembagian dengan nol, eksepsi pembagian dengan nol, sama ini di dalam namespace system. Ini tergenerate ketika membagi ya sebuah bilangan itu yang dibagi itu dengan nol. 4, kalau 0 bagi 4 ya 0, tapi kalau 4 bagi 0 tidak terdefinisi. Ini khususnya untuk bilangan bulat, pembagian pada bilangan bulat ataupun integer atau long di sana ya. Oke. Kemudian ini pada namespace system juga ada invalid cast exception. Jadi ini mengenerate atau tergenerate ketika proses ini pada saat typecasting atau pengkonversian ya, misalnya tadi convert to apa dan seterusnya. Kemudian system out of memory exception ini menghandle error yang tergenerate from insufficient free memory. Jadi tidak cukup. Kita mau menyimpan filenya ini sekian KB, misalnya ternyata memorinya kurang dari itu yang tersisa. Ya, oke. Kemudian ada lagi system stack overflow exception. Ini menghandle error yang tergenerate pada saat stack overflow. Artinya apa? Tidak ada lagi memori yang bisa digunakan, jadi stuck. Ya, ibaratnya skakmat lah. Mau gerak kemana-mana udah nggak bisa. Kenapa? Sudah penuh, ya. Jadi kalau misalnya ibaratkan kita berada di sebuah ruangan supaya kita bisa bergerak dengan ini ya, ini sudah penuh, sudah berdesak-desakan, tidak ada lagi tempat yang bisa ditempati untuk melakukan proses tertentu. Misalnya dalam sebuah ruangan karena sangat berdesakan sekali, sampai misalnya kita tangannya begini posisinya, kemudian kita mau garuk-garuk kepala sini, karena saya mau garuk-garuk, maka kan saya harus menggerakkan tangannya begini, kemudian ke atas, kemudian baru menggaruk kepalanya begitu ya. Tapi ini kan memakan space lagi tangan ini, ya kan? Untuk bergerak ke sana saja sudah nggak bisa. Nah, gitu. Jadi untuk melakukan proses tertentu itu sudah nggak bisa. Oke, ini masih banyak lagi yang lain. Contohnya tadi saya contohkan yaitu format exception, ya, formatnya salah. Nah, kemudian di sini ada lagi kelas IO exception. Ini berada di dalam nih. Nah, pada namespace system di dalamnya ada sub namespace namanya IO. Nah, namespace kan dulu saya jelaskan itu semacam kayak folder gitu ya. Semacam folder, di dalamnya ada subfolder lagi bisa saja, yang mana namespace itu kan isinya kelas-kelas. Berarti di dalam namespace system ada kelas ini, index out of range, ini dan seterusnya, kelas konsol. Tapi ada juga di dalamnya namespace lagi, artinya sub namespace. Ya, pada sistem, pada sub namespace IO, di dalamnya ada kelas lagi. Nah, jadi ibaratnya ini filenya di dalam subfolder ini, folder ini berada di dalam folder sistem. Di dalam folder system juga ada file ini, yaitu kelasnya kan gitu kan. Kalau diibaratkan file ya, dalam file explorer kita, ini ada folder namanya system. Di dalam folder system ada file ini. Ada folder namanya system. Di dalam folder system ada folder lagi namanya IO. Di dalam folder IO baru ada file IO exception. Ibaratnya begitu kalau di file explorer kita. Ya, di dalam namespace system ada namespace lagi yaitu sub namespace berarti IO. Di dalam sub namespace IO ada IO exception. Ada kelas IO exception. Ini menghandle apa? Error untuk input ataupun output. Ya, oke itu. Nah, kemudian ini adalah contoh. Parameter dari catch merupakan variabel dari tipe kelas exception. Contohnya di sini kita menggunakan catch-nya divide by zero exception. Karena ini misalnya kita membuat aplikasi pembagian, maka kita menggunakan catch-nya divide by zero exception. Oke. Supaya cepat saya sudah siapkan file latihannya. Nah, ini tapi yang sementara yang lain saya hapus dulu. Nah, nih. Nah, ini. Ya. Jadi kalau kita tanpa menggunakan eksepsi, maka kan ini sama saja begini. Apa namanya? Saya delete dulu. Nah, kan begini. Kalau tanpa eksepsi kan saya langsung tuliskan begini saja. Ya, saya langsung tuliskan begini saja. Tadi eksepsinya ada apa saja ya? Format exception, finally. Oke. Nah, kalau saya jalankan begini, coba program jalan normal, ya.
ketika input yang diberikan pun sesuai. Aplikasi pembagian, ya kan? Nih, aplikasi pembagian judulnya, masukkan bilangan yang dibagi. Bilangan yang dibagi saya tuliskan 6. Ini bilangan bulat ya kan, integer ya. Nah, kemudian setelah saya enter, maka diterima dalam A. Kemudian masukkan bilangan pembaginya, 6 bagi 2 misalnya. Ya kan? Kemudian setelah di enter, maka ada variabel integer C yang isinya adalah A bagi B. A-nya 6, B-nya 2. 6 bagi 2 kan 3. Ya kan? Kemudian hasil pembagian A berarti berapa? 6 dibagi 2 adalah 3. Nanti muncul seperti itu. Nah, kan gini kan, hasil pembagian 6 dibagi 2 adalah 3. Ini kalau kondisinya normal yang dimasukkan. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan, yang namanya user itu biasanya iseng. Coba saya masukkan 6 dibagi dengan 0. Enter. Wah, langsung unhandled exception. Terjadi eksepsi di mana? Di namespace system, kelasnya divide by zero exception. Apa pesannya? Attempted to divide by zero. Mencoba berupaya untuk membagi dengan 0. Nah, dan seterusnya ini. File-filenya seperti yang tadi saya jelaskan. Terjadi di baris berapa dan seterusnya. Ini terjadi di baris yang ini. Lalu bagaimana? Maka dari itu, berarti kan pada saat mengeksekusi program ini, kode program ini, mungkin terjadi kesalahan, ya kan? Nah, maka kita gunakan try. Nah, di dalam blok try, kita tuliskan kode program yang kita ingin eksekusi, yang mana mungkin pada saat pengeksekusiannya itu terjadi kesalahan. Tuliskan di dalam blok try. Satu blok try itu harus memiliki minimal 1 catch. Berarti kita tuliskan catch-nya di sini. Yang ditangkap apa ini? Nah, itu tadi kita prediksi. Ini adalah aplikasi pembagian. Berarti dari kelas eksepsi yang sudah disediakan oleh .NET Framework, ada di sana ada divide by zero exception. Ya kan? Divide by zero exception kan berada di dalam namespace system. Kita lengkapnya memang tulis begini, system dot divide by zero exception, tapi kita kan di bagian sama seperti kita menggunakan kelas konsol berada di dalam namespace system, maka kita karena di atas sudah kita gunakan using system, maka ya ini IO-nya nggak perlu ya, saya hapus saja. Sudah using system, maka di sini langsung saja kita akses nama kelasnya. Divide by zero exception. Nah, yang namanya parameter begini, nama variabelnya apa? Dari tipe ini. Ya kan, misalnya singkatannya divide by zero exception. Nah, DBZE misalnya. Sebetulnya kan sama seperti integer ini kan sebuah kelas. Integer A berarti variabel A dari tipe integer. Integer DBZE dari tipe divide by zero exception. Dari tipe kelas divide by zero exception. Nah, isi dari blok catch-nya apa? Nah, ini dia akan dieksekusi. Console.writeLine apa namanya? Maaf, pembagian dengan 0 tidak atau tidak dapat melakukan pembagian dengan 0 misalnya. Misalnya begini. Ya. Oke. Atau jadi kita bisa seperti yang kita balik ke sini. Jadi informasi kesalahan yang diberikan blok catch dapat menggunakan atribut dari objek kelas eksepsinya atau mengenerate informasi kesalahan sendiri sesuai dengan kebutuhan. Ya, maksudnya seperti apa? Kita kembali ke latihan. Nah, kalau yang ini kita mengenerate informasi sendiri. Jadi begini, intinya misalnya terjadi tadi pembagian dengan 0 di sini ya kan? Berarti terjadi kesalahan di sana. Eksepsinya apa? Objek dari kelas divide by zero exception. Nah, karena salah maka kan terhenti di baris ke-17 ini, ya kan? Terhenti di baris 17 ini, kemudian error yang terjadi adalah pembagian dengan 0, kemudian mencari catch-nya. Catch yang sesuai. Nah, catch ini apa ini? Oh, catch ini persis tepat.
pembagian dengan 0. Nah, maka objek eksepsinya itu akan diterima dalam variabel ini. Variabel DBZE kan bertipe divide by zero exception. Kesalahan yang terjadi di sini apa? Kesalahan pembagian dengan 0. Ketika terjadi kesalahan pembagian dengan 0, maka akan di-generate, akan dilemparkan sebuah, ceritanya itu akan dilemparkan sebuah objek dari kelas divide by zero exception. Objeknya bertipe divide by zero exception, diterima atau ditangkap dalam variabel DBZE, tipenya apa? Divide by zero exception. Berarti objek yang mau disimpan, objek yang ditangkap dengan variabel yang menangkap, yaitu variabel DBZE, itu kan satu tipe. Objeknya yang dilemparkan di sini objek dari kesalahan apa? Divide by zero exception. Tadi misalnya membagi 4 dengan 0. Objeknya berarti objek dari kelas divide by zero exception. Dilemparkan, ditangkap, yang menangkap juga harus sesuai. Yaitu di sini adalah variabel bertipe divide by zero exception. Ya. Nah, karena catch-nya di sini sesuai, tadi kesalahan yang di sini kan pembagian dengan 0, catch-nya apa? Catch-nya juga sama, divide by zero exception. Oke, berarti catch ini yang sesuai. Berarti isi dari blok catch ini, dari kurung kurawal buka sampai sini, tutupnya akan dieksekusi. Nah, isinya bisa kita mengenerate informasi sendiri semacam ini, atau menggunakan properti dari objek yang dilemparkan tadi. Objeknya kan disimpan dalam variabel DBZE. Boleh Anda begini, console.writeLine, apa yang ditulis di sini? Ya, misalnya terjadi kesalahan. Kesalahannya apa? Digabungkan dengan objeknya apa tadi, nama variabelnya yang menyimpan objeknya DBZE dot. Nah, di dalamnya itu ada atribut dari objek yang dilemparkan, itu ada atribut message. Nah, pesan errornya apa di sana? Itu tadi seperti pada saat menjalankan ini ya, kan ada pesan errornya, ya kan? Attempted divide by zero kan gitu kan? Nah, titik 2 attempted divide by zero itu adalah pesannya. Nah, jadi coba kita jalankan ya. Oke. Bilangan yang dibagi 6, pembaginya 0, enter. Nah, maka ketika ini terjadi, kan errornya terjadi pada baris ke-17 ini ya kan. Terhenti di sini, kemudian melemparkan objek eksepsinya. Objek eksepsinya apa yang dilemparkan? Oh, ternyata ini kan kesalahannya pembagian dengan 0. Maka objek divide by zero exception ini akan dilemparkan. Objeknya divide by zero exception. Berarti yang menangkap juga harus yang setipe. Nah, catch-nya yang ditangkap, catch-nya ini apa? Catch-nya disiapkan divide by zero exception. Nah, yang dilemparkan dengan penangkap yang disiapkan itu sesuai. Yang dilemparkan adalah divide by zero exception, catch-nya menerima atau menangkap error divide by zero exception. Ya sudah, ditangkap di sini. Maka dari itu, kode program yang dituliskan di dalam blok catch ini dieksekusi. Buktinya apa dieksekusi? Ini terjadi kesalahan titik 2, ya kan? Terus digabungkan dengan apa? dbze.message, pesan dari objek yang disimpan di dbze ini. Attempted titik kan, terjadi kesalahan titik 2, attempted to divide by zero kan begitu. Nah, yang kedua apa? Kita mengenerate informasi sendiri, misalnya maaf tidak dapat melakukan pembagian dengan 0. Maaf tidak dapat melakukan pembagian dengan 0. Nah, gitu. Jelas ya. Jadi catch yang disiapkan juga harus sesuai dengan dia hanya menerima. Contoh lagi misalnya nih, yang disiapkan kan untuk menerima error yang dilemparkan ketika pembagian dengan 0. Tapi yang error yang terjadi ternyata misalnya begini. Saya masukkan huruf, ya kan? Enter. Nah, unhandled exception. Kenapa? Ini kan error yang terjadi apa? Ini pesannya ini, input string was not in a correct format. Nah, berarti error yang terjadi kan karena input stringnya tidak pada format yang benar, kan begitu ya. Nah,
Sedangkan di eksepsi yang kita siapkan itu hanya menyiapkan eksepsi untuk catch divide by zero exception. Ketika ada kesalahan format exception, maka tidak ada yang menangkap, ya kan? Terjadi kesalahannya berarti di mana? Pada baris ke berapa ini? Masukkan bilangan yang dibagi. Nah, ini ketika mengkonversi bilangan huruf W tadi ke dalam integer, berarti baris ke-14 apa betul? Coba cek. Nah, kan baris ke-14. Kesalahannya di situ. Dan ketika error ini terjadi, maka objek dari kelas eksepsinya akan dilemparkan, yaitu objek dari kelas eksepsi ini, format exception, akan dilemparkan, dan ternyata tidak ada catch-nya, tidak ada yang menangkap. Makanya di sini unhandled exception. Terjadi ini, eksepsi yang tidak tertangani. Oleh karena itu, makanya tadi saya sampaikan, dalam membuat program, ketika kita membuat block try semacam ini, di sini kan kita bisa prediksi kesalahan-kesalahan yang mungkin apa saja sih ya kira-kira di sini, kan begitu kan? Karena aplikasinya pembagian, ya mungkin pembagian dengan nol, atau mungkin ada yang iseng nih, penggunanya itu memasukkan bukan angka misalnya, seperti yang barusan kita praktekkan. Berarti kita juga siapkan catch untuk salah input atau formatnya salah gitu ya. Catch-nya apa berarti? Di sana kita pakai kelasnya. Format exception ini juga berada di dalam namespace system ya. Jadi kita nggak perlu tuliskan namespace-nya. System.format exception nggak perlu ya. Format exception misalnya kita gunakan variabelnya namanya FE, singkatannya aja ya. Oke, misalnya begini. Apa yang terjadi? Nah, misalnya biar cepat gini aja. Terjadi kesalahan, kesalahannya berarti di sini nama variabelnya FE kan. Kemudian maaf tidak berarti input input yang Anda masukkan salah. Nah, misalnya begini ya. Oke, tadi kan catch ini sudah terbukti ya, ketika pembagian dengan nol muncul ya kan. Oke, coba kita jalankan lagi programnya dan kita coba salahkan inputnya. Kita masukkan huruf lagi seperti tadi. Bilangan yang dibagi W, enter. Nah, sekarang terjadi error pada baris keberapa tadi? Sama baris yang tadi, baris ke-14. Tapi error yang dilemparkan di sini kan berupa objek dari file, objek dari kelas format exception. Nah, ternyata objeknya dilemparkan. Oh, di sini ada catch. Oh, ternyata di sini menangkap untuk kesalahan pembagian dengan nol. Berarti bukan ini yang dikerjakan. Bukan blok program ini yang dikerjakan. Coba, masih ada catch lagi yang lain. Apakah catch di sini menerima kesalahan terkait dengan format exception? Oh iya. Nah, makanya objeknya ditangkap oleh variabel FE yang sama-sama bertipe format exception. Objek yang dilamparkan kan objek dari kelas format exception, diterima dalam variabel yang bertipe format exception. Berarti kan cocok. Nah, karena catch ini yang cocok, maka kode program ini yang dieksekusi yang ada di dalam blok catch ini. Sementara tadi blok try-nya kan terhenti pada baris ke-14 dan tidak dilanjutkan lagi mengerjakan kode programnya, mengeksekusi kode programnya, terhenti. Nah, di sini catch-nya ada ini yang terjadi, yang bekerja. Oke. Jadi di sini apa betul di sana? Terjadi kesalahan fe.message. Kesalahannya tadi kan input string was not in a correct format ya kan, sama seperti tadi ketika unhandled exception tadi. Nah, kemudian di sini fe.message-nya, kemudian yang berikutnya maaf input yang Anda masukkan salah. Jadi ini menggunakan pesan yang sudah disediakan oleh kelas eksepsinya. Kalau yang kedua ini kita mengenerate informasi sendiri. Maaf input yang Anda masukkan salah. Persis ya? Oke, gitu. Jadi kita bisa menggunakan catch lebih dari satu. Ya, catch-nya lebih dari satu catch. Jadi disesuaikan, kira-kira ketika pengeksekusian block try ini kemungkinan
potensi error yang terjadi itu apa saja ya. Nah, gitu. Sediakan catch-nya untuk menangkap eksepsi ataupun menangkap kesalahan ataupun menangkap error yang terjadi. Ya, untuk menangani itu. Nah, saran saya kalau misalnya ini kan Anda menggunakan ini, melakukan ini, kemudian apa namanya? Ketika terjadi kesalahan, Anda sudah menyiapkan misalnya untuk pembagian dengan nol, kemudian untuk kesalahan salah input kan gitu kan. Kemudian ada yang lain lagi. Saran saya berikan catch satu lagi. Jadi kelas kalau kita membahas OOP, sedikit menyinggung OOP ya. Induk dari kelas exception pada .NET Framework itu namanya adalah sesuai dengan ininya. Namanya adalah exception. Jadi kelas exception ini ya, jadi kelas exception ini itu dia adalah induk dari semua kelas eksepsi yang ada. Berarti kelas exception ini sama-sama berada di dalam namespace system, itu adalah induk dari kelas format exception. Kelas exception juga induk dari kelas divide by zero exception dan kelas eksepsi yang lain, yaitu kelas index out of range, kelas misalnya file not found exception dan seterusnya. Ya, jadi berikan siapa tahu prediksi saya cuma ada error ini untuk eksepsi ini dan eksepsi itu saja. Ternyata ada eksepsi yang lain. Jadi berikan eksepsi untuk penanganan secara umum. Jadi misalnya console.writeLine-nya di sini terjadi kesalahan, berarti ini misalnya dari message-nya berarti ini maaf terjadi kesalahan begitu saja. Kalau ininya ya kita tidak bisa ini. Nah, begini. Kalau kita hanya menggunakan eksepsi yang umum saja boleh nggak? Boleh. Jadi karena ini adalah induk dari semua kelas exception, berarti termasuk eksepsi ini. Nah, maka kalau kita hanya menggunakan catch yang ini saja boleh nggak? Jadi catch-nya itu hanya yang exception ini, boleh nggak? Boleh, coba jalankan saja. Kita melakukan kesalahan input. Nah, terjadi kesalahan input. String was not in a correct format. Sama seperti kalau kita menggunakan kelas format exception. Kenapa? Karena kelas exception yang kita gunakan ini itu kan induk dari kelas induk dari kelas eksepsi yang terjadi ini, yaitu kelas tadi namanya format exception. Tapi ketika kita menggunakan eksepsi kelas ini atau kelas exception ini, ketika kita mengenerate informasi sendiri, itu kita tidak bisa memberikan informasi detail. Kita hanya bisa memberikan informasi bahwasannya maaf terjadi kesalahan gitu. Tapi kesalahan yang kita yang terjadi apa kita tidak tahu. Tapi kok kalau yang ini bisa tahu? Iya, karena ini kan langsung baca dari sistemnya. Ya, dari objek eksepsi yang dilemparkan. Begitu. Ya. Oke, coba kita jalankan lagi. Kesalahan yang terjadi karena pembagian dengan 0, 4 dibagi 0. Enter. Ya kan? Walaupun kita menggunakan kelas exception, karena kelas exception ini adalah induk dari kelas divide by zero exception, maka dia bisa menangani juga. Attempted to divide by zero. Tapi untuk informasi yang kita generate sendiri ya hanya begini saja. Maaf terjadi kesalahan begitu saja. Tidak ada informasi detail. Ya, jadi kesalahan apapun karena ini adalah induk dari semua kelas eksepsi, kesalahan apapun akan ditangkap pada catch yang ini. Ya, tapi kelemahannya itu tadi kalau kita mengenerate sendiri ya kita nggak bisa. Maka dari itu tetap Anda silakan gunakan semacam ini. Gunakan kayak gini. Jadi gunakan kelas-kelas yang sesuai. Ya, kelas eksepsi yang sesuai untuk di bagian catch-nya ini. Kira-kira kesalahannya apa sih? Ini. Nah, sebagai jaminan sebagai jaminan bahwa semua kesalahan itu bisa ditangkap, nah,
Anda berikan garansi di paling terakhir di sini menggunakan catch-nya adalah catch dari class exception, di mana class exception ini adalah induk dari semua exception class yang ada di dalam .NET Framework. Divide by zero exception ini adalah built-in class, kelas yang disediakan oleh .NET Framework. Tanpa kita buat, kelas ini sudah ada. Kelas ini adalah anak kelas dari class exception. Termasuk ketika nanti Anda sudah belajar OOP, Anda membuat atau Anda membuat sebuah kelas eksepsi sendiri, kelas eksepsi yang Anda buat sendiri gitu ya. Kelas itu juga harus menjadi anak kelas dari kelas exception ini. Nah, gitu. Ya. Jadi seluruh eksepsi yang ada, seluruh kelas eksepsi yang ada itu merupakan anak kelas dari kelas exception. Baik built-in class atau kelas yang sudah disediakan oleh .NET Framework atau user defined class atau kelas yang didefinisikan oleh user, oleh pengguna, oleh programmer maksudnya. Begitu ya. Oke, jadi jelas ya terkait dengan penggunaan eksepsi ini. Jadi satu try harus minimal ada satu catch. Catch kalau nggak ada try, kalau nggak ada catch-nya boleh nggak boleh kan, minimal harus ada satu. Tapi nanti setelah ini kita bahas finally, bisa saja kita gunakan itu. Ya, jadi begitu ya. Silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui grup WA. Nih, ya. Oke, jadi penggunaan catch boleh lebih dari satu. Tadi sudah didemonstrasikan langsung, disesuaikan dengan kemungkinan eksepsi atau kesalahan yang muncul. Kemungkinannya apa? Pembagian dengan 0. Kemungkinannya apalagi misalnya kesalahan input misalnya dan seterusnya. Jadi masing-masing catch menangkap satu tipe eksepsi kesalahan. Ya, catch yang pertama tadi menerima kesalahan pembagian dengan 0. Catch yang kedua salah format kan gitu kan. Catch yang ketiga sebagai jaminan semua kesalahan masuk. Yang kelas eksepsi tadi yang terakhir ya. Oke. Jika terdapat lebih dari satu catch, maka disarankan untuk menambahkan yaitu tadi catch terakhir, yaitu tipe class exception tadi yang terakhir. Gitu. Ya, class exception merupakan induk dari seluruh class exception yang terdapat pada .NET Framework, baik built-in class tadi sudah saya sampaikan ya, kelas yang sudah disediakan oleh .NET Framework, ataupun kalaupun nanti kita membuat exception class sendiri, maka itu juga harus menginduk pada kelas yang namanya kelas exception ini. Gitu. Ya, oke. Nah ini contohnya tadi sudah dicontohkan. Tadi sekaligus ada 3 catch ya, divide by zero exception, nah dan seterusnya dan seterusnya. Oke, ya. Kemudian ini tadi tambahannya lagi yang seperti ini ya. Ini juga sudah didemonstrasikan. Ya. Rasanya bedanya ini dengan itu apa? Nah, tadi sudah didemonstrasikan, silakan diulang-ulang videonya. Nah, lalu bagaimana dengan finally? Nah, jadi satu block try tidak dapat berdiri sendiri ya kan? Karena tadi kan sudah dibahas bahwasanya harus ada yang namanya catch. Nah, block try harus diikuti minimal satu catch tadi kan. Nah, kalau misalnya kita nggak pakai finally berarti harus minimal satu catch. Catch-nya lebih dari satu ya boleh, sesuai dengan catch-nya untuk menangkap kesalahan tadi pembagian dengan 0. Catch yang berikutnya untuk menangkap kesalahan salah format dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Satu block try dapat memiliki satu atau beberapa block catch kan tadi kan. Dan kalau block finally-nya itu cuma ada satu. Nah, jadi block catch-nya boleh satu atau lebih ya atau beberapa ya kan. Tapi block finally-nya harus maksimal satu atau tidak sama sekali. Jadi boleh pakai, boleh tidak finally itu. Ya, jadi tapi kalau block try itu tidak memiliki block catch, maka tidak harus memiliki block finally. Jadi kalau try pasangannya finally saja boleh. Jadi harus ada pendampingnya yang namanya try itu ya. Try itu pendampingnya kalau secara umumnya yang sering digunakan ya try pendampingnya ya catch, minimal ada satu. Tapi bisa juga try didampingi oleh finally. Jadi finally itu sifatnya opsional. Ya. Biasanya yang digunakan sih semuanya try catch finally.
saya jarang menjumpai yang try finally langsung. Ya, berarti kalau try langsung finally itu tidak ada yang nangkap kesalahan karena finally itu tidak ada parameternya. Kalau catch kan ada parameternya tadi. Error apa yang ditangkap kan begitu kan? Kalau finally nggak ada. Jadi tidak menangkap kesalahan gitu. Dan block finally itu seperti apa? Ini bloknya seperti ini. Try, catch. Nah, finally kan sama seperti try kan. Kalau catch kan ada ini dalam kurungnya. Eksepsinya apa? Kelas eksepsinya kan gitu kan. Kalau finally gini aja. Sama, diikuti kurung awal buka, kurung awal tutup. Ini adalah blok finally-nya. Blok finally ini mengerjakannya bagaimana? Nah, ini. Jika terjadi kesalahan pada pengeksekusian blok try, kan program tidak terjadi kesalahan ya. Program akan berjalan sesuai dengan keinginan. Blok try dikerjakan secara full, penuh. Tapi block catch-nya dikerjakan nggak? Tidak. Jadi block catch itu dikerjakan apabila terjadi kesalahan dan catch-nya sesuai. Eksepsinya sesuai dengan catch yang disiapkan. Gitu kan. Kembali ke contoh. Nah, seperti yang ini tadi, ketika tidak ada kesalahan, apakah block catch-nya dikerjakan? Tidak. Saya masukkan 7 dibagi 2, enter. 7 dibagi 2 adalah 3. Loh kok 3 harusnya kan 3,5. Ingat, ini tipe datanya integer. Nah, 3,5 ya ditangkap bulatnya saja, hanya 3. Nggak ada pembulatan. Kalaupun 3,9 pun nggak mungkin menjadi 4. Ya, jadi bukan pembulatan, yang diterima adalah bilangan bulatnya saja. Jadi nggak ada yang catch yang dieksekusi, karena memang tidak ada kesalahan. Block try kerjakan secara utuh. Kembali ke slide. Ya, jadi gitu. Jika terjadi kesalahan atau eksepsi ketika pengeksekusian block try, ya sambil mengulas yang tadi, maka pengeksekusian block try kan terhenti pada baris mana error itu terjadi kan gitu kan. Dan block catch akan dieksekusi, tapi yang dieksekusi catch yang mana? Yang sesuai dengan eksepsinya. Kembali ke contoh. Kalau error yang terjadi adalah karena pembagian dengan 0, maka eksepsi yang mana yang dikerjakan? Catch yang mana? Berarti block catch yang ini yang dikerjakan. Karena menangkap error divide by 0. Kalau terjadi kesalahan ketika ini, mengkonversi ini, berarti yang mana? Yang dimasukkan adalah huruf. Berarti catch yang mana yang dieksekusi? Yang ini. Kan begitu. Walaupun kalau kita menggunakan catch yang ini saja, semua kesalahan-kesalahan ini bisa ditangani. Cuma kan supaya memastikan oh ini kesalahan ini dikerjakan di sini, kesalahan apa dikerjakan di mana, kan begitu. Gitu ya. Kembali ke slide. Itu. Sesuai dengan eksepsinya. Nah, lalu apa itu block finally? Block finally ini akan tetap dieksekusi tanpa tergantung apakah terjadi kesalahan ataupun eksepsi pada block try atau tidak. Jadi kalau dalam bahasa Jawa itu kan ada lagu pokoke melu, melu sopo. Jadi mau block try dikerjakan secara full artinya tidak ada error, ya kan? Karena tidak ada error kan catch kan tidak ada yang dieksekusi, ya kan? Finally bagaimana? Tetap dieksekusi. Ya. Kalaupun misalnya, ya saya ulangi tadi, block try tidak ada error, kerjakan full kan? Maka catch-nya ada yang dieksekusi tidak? Ya tidak, karena tidak ada error, tidak ada yang ditangkap, tidak ada error yang ditangkap. Catch-nya tidak dieksekusi, block catch-nya. Finally-nya gimana? Kerjakan, eksekusi. Kalaupun pengeksekusian block try terjadi error, maka ada error yang dilemparkan, ya kan? Pengerjaan block try, pengeksekusian block try terhenti. Kemudian melemparkan objek errornya diterima dalam catch-nya. Berarti berarti block catch yang sesuai dengan eksepsi yang dilemparkan tadi ya akan dikerjakan. Lalu bagaimana dengan finally? Finally juga tetap dikerjakan. Ya, jadi block finally mau terjadi error ataupun tidak, baik itu block try dikerjakan full atau block catch yang dikerjakan, block finally tetap dikerjakan. Ya, dan ini sifatnya opsional. Oke. Ya. Ini contohnya. Dari yang tadi ini divide by 0, nah tambahkan finally. Biasanya untuk apa?
Misalnya untuk menghapus memori. Jadi ketika proses semuanya selesai, maka memori yang tadi sudah digunakan bebaskan. Atau memberikan penutup misalnya. Contohnya di sini terima kasih. Coba kita tambahkan ya. Oke, tambahkan di bagian yang akhir di sini kita pakai finally. Finally-nya apa? Console.writeLine. Terima kasih. Gitu ya. Jalankan. Kita jadikan ini error. Masukkan W. Enter. Terima kasih tetap jalan kan? Iya. Catch-nya jalan. Terima kasih jalan. Error yang kedua, misalnya bagi dengan 0. 4 bagi dengan 0. Terima kasih tetap jalan juga. Kalaupun tidak terjadi error, misalnya maaf. Ini kok. Nah, ini tadi saya. Misalnya tidak terjadi error, 6 bagi 3, terima kasih tetap dijalankan. Ya, jadi biasanya untuk membebaskan memori-memori yang sudah di ini. Ya. Walaupun begini saja bisa. Dari try kemudian langsung ke finally. Nah, try finally. Boleh nggak? Boleh, karena try ini harus ada pendampingnya. Kalau bukan catch ya finally, tapi kalau pendampingnya itu finally, tidak ada penangkapan kesalahan. Jadi ketika kita jalankan kok terjadi kesalahan seperti ini, kita masukkan huruf E. Nah, ya kan? Tapi gimana? Terima kasih tetap jalan ya. Oke. Fungsinya itu. Jadi catch itu untuk menangkap kesalahannya. Block. Jadi kembali lagi saya ulas, block try itu untuk mengeksekusi kira-kira program yang ketika mengeksekusi kode program yang berpotensi terjadi kesalahan, taruh di block try. Yang ada di dalam block catch ya, saya kembalikan lagi, yang ada di block catch itu adalah kode program yang akan dieksekusi ketika kesalahan yang terjadi sesuai dengan yang ada di dalam parameter catch-nya ini. Ya. Oke. Ketika yang terjadi adalah kesalahan ini ya block catch itu yang dieksekusi. Ketika yang terjadi adalah kesalahan format exception ya catch it untuk format exception yang dieksekusi. Nah, block finally tetap dikerjakan. Ya. Walaupun di sini misalnya kalau misalnya kita ingin berulang-ulang bagaimana? Kita ingin berulang-ulang, ya kita pakai while. Kita misalnya punya string ulang, ya kan, sama dengan ya kita ini program yang aslinya tadi kan dari sini sampai sini ya. Nanti kita akan masukkan ke dalam ini. String ulang kita punya y, ya kan, misalnya. Kemudian kita lakukan while ulang sama dengan y tadi, maka apa yang dilakukan? Nah, yang dilakukan adalah ini. Nah, yang dilakukan adalah program yang tadi. Mulai dari ini. Nah, setelah menampilkan ini, baru tampilkan console.write. Nah, apa? Apakah Anda hendak mengulang? Ya kan? Apakah Anda hendak mengulang? Gini. Nah, baru kita variabel ulang yang tadi, ulang sama dengan console.readline. Nah, ini kan ulang kan tipenya sudah string, berarti nggak perlu di-convert. Nah, coba jalankan. Bilangan yang dibagi 4 bagi 3, 1. Apakah Anda hendak mengulang? Apa tadi? Y, kan gitu kan? Enter. Masukkan bilangan yang dibagi. Nah, kan gitu kan? Loh, kok finally-nya nggak dieksekusi? Coba saya salahkan.
gitu ya. Nah, berarti kan format exception, enter. Nah, begini. String was not found. Maaf, input yang Anda masukkan salah. Begitu. Ya. Jadi, bagaimana? Berarti ini nulis ininya di mana? Wah. Berarti nulis untuk mengulangnya itu coba kita jalankan lagi. 4/3. Apakah Anda ingin mengulang kan gitu kan? Nah, berarti gini. String ulangnya itu saya taruh di luar. Nah, di luar try, saya taruh string ulang. Nah, apakah Anda ingin mengulangnya ini? Saya tak kasih di apa namanya? Kalau saya taruh di finally bagaimana kira-kira? Ya nggak jalan. Coba saja. Siapa tahu nggak jalan. 4/3. Ya. Dia ulang terus. Ya. Masukkan bilangan yang dibagi 5, 2. Ya kan? Jadi dia intinya dia program ulang terus. 6/3. Kecuali terjadi kesalahan. Nah, 6/3 langsung ya kan? Apakah Anda ingin mengulang? Ya. Terima kasih loh. Kok terima kasih? Nah, silakan. Nanti bisa dibahas dulu yang lain. Nah, berarti bagaimana ini? Untuk supaya saya bisa mengulang-mengulang begitu, ya. Nah, di sini saya coba pakai. Nah, saya taruh string ulangnya di dalam dulu lagi. Nah, betul di sini ya. Sorry. Tapi kita jangan pakai readline, kita pakainya console.read saja. Jadi setelah baca, nggak usah ganti baris, langsung nggak usah pindah baris, ya. Console dot apa ya? Nah, ini kenapa ini? Ini console read. Oh ya. Ada sistem IO exception cannot implicitly integer to string. Nah, langsung saja dot to string. Nah, berarti ini perlu dikonvert ke string. Nah, gitu. Ya, coba jalankan. Ya. 4/3. Apakah Anda ingin mengulang? Ya. Terima kasih. Loh. Kenapa tidak ini? Ini kan string ulang tadi kan? Ulang sama dengan Y. Oke, di sini berarti yang perlu diubah di mananya? Kalau pakai readline tadi bagaimana? Coba jalankan lagi. Terus string like tetap nggak apa-apa. 4/3. Mengulang. Ya. Dia mengulang lagi ya. 6/3. Apakah mengulang? Tidak. Kalau tidak, terima kasih. Ya, berarti tetap tadi pakai yang readline. Tapi kalau terjadi kesalahan bagaimana? Kalau terjadi kesalahan, nah langsung terima kasih. Nah, misalnya begitu ya. Jadi ini contoh. Silakan nanti bisa dimodifikasi sesuai dengan skenario Anda masing-masing. Oh, nanti kalau terjadi kesalahan ini bagaimana? Oh, begini. Terjadi kesalahan itu bagaimana? Oh, begini. Ya, jadi saya review dari atas ya.
kode programnya seperti ini. Untuk sampai yang terakhir saya modifikasi lagi, saya tambahkan supaya bisa mengulang lagi ketika sudah berakhir. Saya jalankan sekali lagi. Bilangnya dibagi 7 bagi 3, mengulang ya, 8 bagi 3, keluar hasil, mengulang tidak, baru. Nah, terima kasih. Jadi ini sebagai, makanya tadi saya sampaikan bagian finally ini sebagai paling akhir dikerjakan, baik itu terjadi kesalahan ataupun tidak terjadi kesalahan ya. Oke, saya review ini block try-nya begini, silakan sambil di pause. Kemudian ini catch-nya untuk menangkap kesalahan yang dilemparkan itu adalah kesalahan pembagian dengan nol, kesalahan format, dan kesalahan-kesalahan yang lain yang secara umum. Ini ditangkap semuanya di sini, dan finally ini untuk ini biasanya untuk mendestroy semua objek-objek. Tapi kan di sini kita tidak membuat objek-objek apapun kan gitu kan, secara khusus ya. Nah, mungkin nanti ketika Anda sudah belajar OOP, nanti ketika di bagian finally-nya bisa ditambahkan untuk kode program untuk menghancurkan atau menghapus semua objek-objek yang telah dibuat, sehingga membebaskan semua memori yang tadinya memori terpakai menjadi bebas lagi, memorinya bebas, sehingga proses jalannya program di komputer pemrosesan akan lebih lancar karena memorinya tersisa masih banyak. Gitu ya. Oke. Mungkin itu sekian, terima kasih. Sebelum saya tutup, kembali lagi saya himbau tetap lebih aman di rumah ya. Silakan dijaga protokol kesehatannya. Mari kita akhiri dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa melalui grup WA ya. Gitu. Makasih. Silakan dicoba, dimodifikasi, Anda ubah-ubah sesuai dengan ini sambil mengacu pada contoh-contoh program di tempat yang lain. Anda bisa browsing-browsing ya. Oke. Pada pertemuan yang berikutnya, pertemuan 15, nanti kita via on class ya. Oke. Kita ada tambahan lagi, satu pertemuan lagi, pertemuan 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.